Ya pemirsa, masih membahas tentang kenaikan harga BBM subsidi. Masih bersama dengan kami saat ini Adian Napitupulu, anggota Komisi 7 DPR RI, dan juga Fahmi Radi selaku pengamat ekonomi energi dari UGM. Bang Adian, tadi sudah sempat dijelaskan oleh Pak Fahmi ini terkait dengan pembatasan BBM bersubsidi. Nah, ini nanti kontrolnya akan seperti apa Bang? Supaya tepat sasaran bagi penerima subsidi. Dasar kontrolnya itu peraturan. Ada Perpres 191 2014. Dalam Perpres itu dikatakan bahwa untuk perusahaan tambang dan perkebunan yang memiliki truk roda 6 masih boleh membeli solar subsidi dengan kapasitas per truk maksimal 200 liter. Kalau kita asumsikan jumlah perusahaan tambang dan perusahaan perkebunan berapa dan kita asumsikan per perusahaan punya 30 truk roda 6, kita menghabiskan 147 triliun hanya untuk mereka. Itu loh. Itu menurut saya persoalan. Artinya bahwa kita jangan bicara pengawasan dulu, tapi peluang-peluang yang secara regulasi memungkinkan kelompok yang harusnya membantu rakyat tapi justru menerima subsidi itu kita kurangi. Gitu loh. Nah, kalau kemudian hanya khusus perkebunan saja, misalnya dalam hitungan saya itu kita mensubsidi truk 6 roda di semua perkebunan itu sekitar 55 triliun per tahun. Problemnya kemudian apa iya misalnya London Sumatera harus mendapatkan subsidi? Apa iya kemudian Bakri Plantation harus dapat subsidi? Sinarmas harus dapat subsidi segala macam? Kan nggak boleh. Ada 332 perusahaan perkebunan sawit yang sebenarnya PMA, penanaman modal asing. Masa kita mensubsidi truk-truknya PMA? Nah, ini kita revisi dulu. Oke, selesai ini kita revisi, baru kita bicara soal pengawasan. Artinya bahwa pemerintah juga harus kita tegur, ini sudah tidak perlu kita pakai nih, harus kita rubah nih. Kenapa? Ternyata seperti ini. Gitu loh. Nah, itu pertama. Terus kedua misalnya begini, mengurai kemacetan. Beberapa riset yang pernah kita baca itu, kemacetan di 6 kota besar, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, satu lagi apa saya lupa. Dalam 1 tahun itu, BBM yang terbuang hanya menjadi asap tapi tidak membawa penumpang sampai tujuan itu kira-kira 71 triliun per tahun. Sangat besar. Artinya ini bukan persoalan Pertamina saja. Ini juga menjadi persoalan kepolisian. Bagaimana mengurai kemacetan. Ini juga menjadi persoalan Kementerian Perhubungan. Ini juga menjadi persoalan sekian banyak orang. Bagaimana kemudian mengkoordinasikan kementerian-kementerian ini sehingga kemudian yang 71 triliun itu betul-betul menjadi BBM yang efisien, efektif, digunakan oleh orang sesuai dengan tujuannya gitu loh. Tidak macet di jalan berjam-jam. Itu baru dari 6 kota. Coba negara riset di seluruh kota besar kita berapa terbuang misalnya. Nah, ini satu hal yang harus kita evaluasi. Tapi di sisi lain memang dengan perang Ukraina, kondisi global dan sebagainya tidak bisa dihindari. Dan ketika teman-teman lain misal berdebat misalnya, berapa sih sebenarnya harga 1 liter Pertalite? Ya hitung aja minyak mentahnya gitu loh. Minyak mentahnya saya $100 kali 14.500 dibagi 159 liter, kan ketemu angkanya. Oke, berapa sih biaya produksinya? Gampang, $105 kali 14.500 dibagi 159 liter. Ketemu angkanya, dikombinasikan gitu loh. Jadilah sekian harga keekonomiannya. Itu data, itu fakta. Bedanya adalah dulu kita minta BBM boleh naik kalau kemudian mafia migasnya diselesaikan. Sudah dilakukan, sudah. Mafia migas yang terstruktur, sistematis, dan terorganisir menurut hasil penelitian Faisal Basri, salah satunya kan Petral. Petral ini kan dibentuk tahun 69. Selama 44 tahun dia ngambil terus segala macam, baru di Presiden Jokowi dia dibubarkan. Satu, kemudian misalnya ketidakpercayaan rakyat. Oke, kalau subsidi tidak ada atau dikurangi, dia jadi apa? Jangan-jangan jadi tas Purla, jangan-jangan jadi tas Hermes, jangan-jangan jadi rumah baru, villa baru, jalan-jalan ke luar negeri, anaknya si pejabat, sekolah di luar negeri, mahal-mahal, foya-foya di Hollywood dan sebagainya. Kekhawatiran rakyat itu kan harus dijawab. Nah, Presiden harus jelaskan, Kementerian PUPR harus menjelaskan, misalnya begini hitungannya. Oke, dalam sekian tahun pemerintahan Presiden Jokowi, kita sudah membangun sekian banyak jalan. Kalau ke dalam data kita, dari jalan tol, jalan nasional non-tol, jalan provinsi, kabupaten, sampai jalan desa, yang kita belum dapat itu jalan provinsi dan kabupaten, per 1 detik misalnya Presiden Jokowi itu membangun 1,4 meter dikali 4. Jadi sekitar 6 meter persegi dibangun per 1 detik. Gitu loh. Nah, itu harus disampaikan pada rakyat. Bahwa saat kita berdebat 10 detik sudah terbangun jalan paling tidak 60 meter di luar sana. Saat kita tertidur 8 jam, kita bangun sudah terbangun sekian ratus meter di luar sana. Pemerintah harus punya kemampuan juru bicara untuk menarasikan apa yang sudah dia lakukan. Berarti dalam kata lain, sehingga rakyat percaya gitu loh. Kenaikan BBM dalam data saya 37 kali sudah naik selama 77 tahun.
Itu artinya setiap 2 tahun sekali ini kan jadi problem. Pemilu 2024, kemudian lahir presiden baru, muncul presiden baru, kabinet baru segala macam. Percayalah, BBM akan jadi persoalan lagi. Kenapa? Rakyat nggak percaya. Nah, tugas kita membangun kepercayaan itu dengan apa? Dengan menjelaskan sejujur-jujurnya. Itu loh. Bahwa kemudian mungkin tidak bahwa kemudian kita membuat peraturan 10 tahun lalu atau 8 tahun lalu yang tidak tepat. Ya kita rubah. Gitu loh. Ada tidak kalkulasi yang kemudian salah sasaran, ya kita perbaiki. Dan itu menurut saya negara harus dengan legowo aku itu. Kenapa? Presiden kita, negara kita buatan manusia yang belum tentu sempurna dalam segala kerjanya. Betul. Butuh kritik, butuh masukan. Tapi negara juga harus dengan legowo katakan, ini kita rubah. Ya. Perpres 191 2014 kita hapuskan misalnya untuk mensubsidi truk-truk roda 6 yang dimiliki perkebunan dan pertambangan yang rata-rata pasti bukan rakyat kecil. Ya, nah ini Pak Fahmi, ini menarik sekali tadi yang dijelaskan oleh Bang Adian bahwa sebenarnya sebelum kita bicara soal kontrol, kita bicara dulu soal peraturannya, soal perpresnya ini dari tahun 2014 dan tadi juga sudah sempat disampaikan bahwa sebenarnya ini belum terjelaskan kepada publik. Nah kalau menurut pandangan Pak Fahmi sendiri, apakah memang sosialisasinya kepada masyarakat ini sudah maksimal atau belum? Karena hari ini aja udah terjadi demo di 2 tempat. Kita nggak tahu nanti ke depannya akan seperti apa. Boleh dijawab Pak Fahmi? Saya sependapat dengan Bang Adian itu ya. Pertama yang harus dilakukan adalah revisi Perpres 191. Kemudian di situ kriterianya harus jelas. Jadi Bang Adian mengusulkan misalnya truk roda 4 yang boleh. Kemudian pertalite itu hanya sepeda motor dan angkot misalnya. Itu jelas dan itu cantumkan di Perpres tadi. Nah kalau sudah ada dasar hukumnya, maka itu sebagai dasar dalam pengawasan itu. Aparat akan bertindak ada dasar hukumnya, tapi kalau sampai sekarang Perpresnya masih juga belum dibuat, nah ini sulit juga itu. Nah kemudian tadi misalnya itu Jokowi terus terang di periode pertama itu cukup berhasil mengalihkan itu subsidi dalam jumlah yang besar ke kegiatan produktif, membangun tol dan sebagainya gitu ya. Cuman di periode yang kedua ini saya nggak tahu kenapa Jokowi tidak melakukan itu lagi gitu. Itu. Nah kemudian yang ketiga tadi mafia migas, saya kebetulan juga anggota tim anti mafia migas bersama Faisal Basri gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman kami itu tidak mudah gitu ya memberantas mafia migas tadi karena mereka sistemik dan koheren di berbagai lini tadi. Maka waktu itu yang diusulkan adalah pembubaran Petra dan Jokowi berani membubarkan Petra. Sebelumnya Dahlan Iskan diminta untuk membubarkan, tapi dia nggak berani. Ada kekuatan langit 7 yang menghalanginya. Nah sebetulnya apa modal-modal yang sudah dilakukan Jokowi ini cukup baik gitu ya, untuk bisa tetap memberikan subsidi pada yang berhak. Nah kemudian mengambil tadi subsidi yang tidak tepat sasaran yang jumlahnya sekitar 196 triliun. Ini jumlah yang besar gitu ya. Nah apa yang harus dilakukan? Revisi Perpres tadi. Nah kemudian setelah itu tinggal pengawasan. Saya yakin itu akan berhasil gitu ya. Itu Mbak Anggi. Baik, ini kalau bisa saya simpulkan Bang Adian, yang pertama revisi Perpres 191 tahun 2014 sebagai acuan bagi aparat untuk melakukan kontrol, dan yang kedua ini pemerintah sudah waktunya menjelaskan kepada publik terkait dengan keresahan masyarakat. Yang terakhir Bang Adian, ini kayaknya nggak bisa cukup nih waktunya kalau Bang Adian. Cukup penjelasan gitu loh. Kalau saya katakan bahwa negara harus menyampaikan pada rakyat, menjelaskan tidak dalam kata-kata tapi tindakan. Misalnya begini. Data di Kerawang, waktu saya datang kunjungan kerja ke Kerawang itu, data Pertamina itu ada 40 mobil rata-rata setiap hari yang bolak-balik ke SPBU beli Pertalite. Ada yang bolak-balik sampai 20-30 kali satu mobil yang sama. Kenapa nggak ditangkap? Itu loh. Saya sudah sampaikan misalnya beberapa perusahaan perkebunan di Kalimantan Selatan yang menurut kita sudah tidak layak lagi menerima subsidi karena jenis kendaraannya di atas roda 6. Kenapa nggak ditangkap? Satu, dikasih Pertamina sanksi. Saya sampai komplain pada Dirut Pertamina. Sanksinya apa? Nggak boleh jualan solar selama 1 bulan. Loh dia nyolongnya 11 bulan kok sanksinya 1 bulan. Itu loh, itu problem. Saya bilang sama Bu Dirut, langkah hukum selanjutnya kita serahkan pada polisi. Nah polisinya bergerak nggak? Jadi gini loh, kita harus melihat ini problem tidak cuma problem Pertamina. Ini juga problem di mana polisi juga harus tegas. Tangkap. Gitu loh. Ini juga problem di mana kemudian Kementerian PUPR misalnya PUPR itu harus mampu menjelaskan. Jadinya itu adalah
per detik 1,4 meter dikali 6 meter persegi. Sekian meter persegi per detik kita bangun jalan. Ya. Selama 8 jam kamu tidur, kamu bangun sudah terbangun sekian puluh meter jalan. Itu dari mana? Dari uang sini, gitu loh. Ya. Itu harus dijelaskan dengan sangat baik, gitu loh. Nah nah hal seperti ini diomongin, tindakan di lapangannya ada. Ya. Diomongin, tindakan di lapangannya ada. Nah itu rakyat akan pulih kepercayaannya. Ya. Bahwa kemudian mahasiswa demo, ya nggak masalah juga menurut saya gitu loh. Demonstrasi itu tetap dibutuhkan biar saya, teman-teman di DPR, teman-teman di kabinet juga lebih hati-hati dalam Ya. bekerja. Ya, tetap right in Kenapa? control. Demo itu bagian dari kontrol. Ya. Oke, tinggal kita bicara sama teman-teman. Oke, Ya. hitungannya bagaimana? Maunya subsidi dikurangi atau suplainya dikurangi? Kalau subsidi dikurangi boleh nggak? Boleh, tapi harus tepat sasaran. Oke, perusahaan perkebunan, pertambangan jangan ya. Ya. Gitu loh. Ini saja ya, gitu loh. Kalau perkebunan, perusahaan pertambangan dan perkebunan marah-marah, biar kita tahu yang marah siapa. Gitu loh, jangan-jangan Sinarmas, Condor Sumatera, gitu loh. Bakri Plantation, kan itu yang nerima juga. Iya, Itu iya, loh. iya. Begitu. Iya, baik. Ya pemirsa, sayang sekali ini waktu kita sangat terbatas, tapi boleh saya simpulkan Bang Adian dan juga Pak Fahmi bahwa ini semua hanya bisa kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah jika yang pertama ada revisi Perpres 191 tahun Ya. 2014 itu harus segera dikejar. Tadi Bang Adian bilang teman-teman di DPR lagi mengejar itu ya Bang ya. Saya sudah komunikasi dengan kementerian terkait, ngomong dong ke presiden. Baik. Kalau saya ketemu presiden dalam waktu dekat, saya pasti ngomong. Siap Bang. Ya, dan yang kedua tindakan nyata dari pemerintah ini dinantikan oleh masyarakat. Jadi bukan dengan kata-kata, dengan tindakan, ada perpresnya dan juga ada tindakan di lapangan. Baik, terima kasih sekali Saya lagi. menambahkan sedikit sekali. Oh ya, baik, siap Pak Fahmi. Tadi Bang Adian menyebutkan salah satu masalah yang timbul adalah kemacetan yang ada di mana-mana itu ya. Nah ini kan terkait juga masalah public transportation kita itu kan belum bagus gitu ya. Maka ada jalan lain kalau memang mau itu adalah pembatasan mobil. Iya. Apakah produksi mobil baru, apa mobil-mobil yang sudah lama tadi. Nah lagi-lagi ini buat aturan gitu ya dalam Perpres tadi agar ada dasar hukumnya. Kalau Perpres 191 tadi sudah diundangkan, maka aparat bisa bergerak. Siapa yang harus ditangkap, siapa yang harus tidak. Saya pikir itu Mbak Anggi. Baik, kita berharap ini langkah tegas bisa segera dilakukan. Terima kasih Bang Adian Napitupulu selaku anggota Komisi 7 DPR RI dan juga Pak Fahmi Radi. Terima kasih Pak selaku pengamat ekonomi energi dari UGM. Selamat sore. Selamat sore Terima Mbak Anggi. kasih. Selamat sore. Ya pemirsa, informasi lain masih akan kami hadirkan, tetap bersama kami di MNC News Now.